Pernah nggak sih kepikiran, kenapa dalam Islam ada beberapa hukum yang diambil dari pendapat para sahabat? Misalnya, bagaimana Abu Bakar dan Umar bin Khattab menetapkan hukum tentang warisan nenek atau keputusan Utsman bin Affan dalam pengumpulan Mushaf Al-Quran. Apakah pendapat sahabat bisa jadi sumber hukum? Atau ini cuma opini pribadi mereka? Nah, kita akan bahas konsep Qaul Ash-Shahabi. Yuk, simak sampai habis. Apa itu Qaul Ash-Shahabi? Qaul Ash-Shahabi secara bahasa berarti perkataan sahabat. Dalam ilmu usul fiqh, ini merujuk pada pendapat seorang sahabat Nabi Muhammad dalam suatu masalah yang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis. Kenapa ini penting? Karena para sahabat adalah generasi yang paling dekat dengan Nabi. Mereka melihat langsung bagaimana Nabi menerapkan hukum, memahami wahyu, dan mengetahui konteks di baliknya. Bagaimana posisi Qaul Ash-Shahabi dalam hukum Islam. Nah, para ulama Syiah berbeda pendapat tentang seberapa kuat Qaul Ash-Shahabi dalam hukum Islam. Pendapat yang menganggapnya sebagai hujjah, dalil kuat. Sebagian ulama, terutama mazhab Hanafi, berpendapat bahwa kalau seorang sahabat memberikan fatwa dalam suatu perkara yang tidak ada nas, teks dalam Al-Quran dan hadis, maka fatwa itu bisa dijadikan hujjah. Kenapa? Karena para sahabat lebih memahami ajaran Islam dibanding generasi setelahnya. 2. Pendapat yang tidak mewajibkannya sebagai hujjah. Sebagian ulama, seperti dari mazhab Syafi'i, mengatakan bahwa pendapat sahabat tidak otomatis menjadi hukum Islam. Mereka menghormati pendapat sahabat, tapi kalau ada dalil yang lebih kuat, maka dalil itulah yang diikuti. Jadi, pendapat sahabat hanya dianggap sebagai salah satu referensi, bukan dalil yang mengikat. 3. Pendapat yang membedakan antara ijma' sahabat dan pendapat pribadi. Kalau semua sahabat sepakat, ijma' sahabi, maka itu jadi hujjah yang sangat kuat. Tapi kalau hanya pendapat satu atau beberapa sahabat, maka harus ditinjau lebih lanjut. Contoh-contoh Qaul Ash-Shahabi dalam hukum Islam. Hukum warisan nenek. Di zaman Nabi, tidak ada dalil yang spesifik tentang warisan nenek. Setelah Nabi wafat, Abu Bakar dan Umar memutuskan bahwa nenek mendapatkan bagian 1/6 dari harta warisan. Tuh. Pengumpulan Mushaf Al-Quran. Setelah banyak penghafal Al-Quran gugur dalam perang, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran dalam bentuk mushaf. Ini kemudian dilanjutkan oleh Utsman bin Affan yang membakukan satu versi mushaf Al-Quran yang kita kenal sekarang. Larangan. Menikahi wanita dan bibinya. Sekaligus Ibnu Abbas pernah berpendapat bahwa seseorang tidak boleh menikahi seorang wanita dan bibinya dalam satu waktu, meskipun saat itu belum ada hadis yang secara eksplisit melarangnya. Kemudian, pendapat ini dikonfirmasi dengan hadis yang ditemukan setelahnya. Kesimpulannya, Qaul Ash-Shahabi adalah salah satu sumber yang digunakan dalam hukum Islam, tapi kekuatannya sebagai hujjah masih diperdebatkan oleh para ulama. Kalau pendapat sahabat itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka itu bisa menjadi pertimbangan penting dalam fiqh Islam. Tapi kalau ada dalil yang lebih kuat, maka dalil itulah yang lebih diutamakan. Jadi sekarang, kalau kamu mendengar ada hukum Islam yang bersumber dari pendapat sahabat, jangan langsung bingung. Kita bisa lihat dulu apakah itu didukung oleh dalil lain atau hanya ijtihad sahabat.